Selamat datang di podcast Bela Negara. Pada kesempatan kali ini kita akan meninjau profil prodi dari Fakultas Ilmu Komputer. Ya, telah hadir di sini dua dosen dari prodi Informatika dan Sistem Informasi. Nah, dari Informatika ini ada Mas Faisal Mutakin, Eskom MT. Dan kemudian dari Sistem Informasi ada Mas Trilatif Mardi Suryanto, Eskom MT. Halo, Assalamualaikum. Kameranya yang mana nih? Yang di situ, Mas. Ya, Mas Faisal, bagaimana kabar hari ini? Baik ya, Mas ya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Mas Wahyu, masih dalam suasana ibadah puasa ya kita ya saat ini. Semoga kita selalu dicerahkan dan selalu semangat. Amin. Seperti itu. Okay. Amin. Masih online ya ini kegiatannya, Mas Latif? Masih. Kayaknya memang kita ini online terus ya, masih dalam kondisi dan suasana online. Mengingat kayaknya memang aturan dari lembaga juga masih mengarah ke online ya. Mungkin begitu ya, Mas Faisal ya. Ya, Tapi betul. ini Betul, Mas Wahyu. kan ini minggu-minggu UTS ini kegiatannya bagaimana nih UTS-nya? Tetap online atau? Kalau saya sih online, tetap online di minggu kedua, karena minggu pertama ini kayaknya kita mau bikin soal dulu. Soalnya nggak perlu susah kan gitu ya. Yang penting jawabannya yang susah. Baru mau bilang seperti itu. Jangan jawabannya susah. Soalnya jangan susah ya. Oke. Baik, mungkin cukup itu pembukanya dulu ya. Oke. Saya mau bertanya yang lebih lanjut ini mengenai mungkin dari sistem informasi dulu. Sistem informasi itu sebenarnya kan ini dari Fakultas Ilmu Komputer ya, yang dimana di dalamnya tentu akan dipelajari tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan komputer. Ya. Nah, sistem informasi dulu. Sistem informasi itu kalau bagian dari komputer itu sendiri kan. Nah, di mana apa yang fokus dari sistem informasi untuk dipelajari di sini? Oke, yang pertama saya harus ucapkan terima kasih karena kesempatan pertama diberikan pada sistem informasi. Karena secara kelahiran prodi kami itu sebetulnya lebih dulu informatika daripada sistem. Ada masalah itu. Tenang, nyantai saja masalah itu. Iya. Ada masalah. Itu enggak apa-apa ya? Enggak ada masalah. Ini jadi saya bukan adik yang kurang ajar gitu. Saya bukan adik kundang gitu ya. Jadi kan memang informatika dulu Mas ya. Iya, mestinya sebagai kakak. Enggak apa-apa. Kadang-kadang kan kakak kan harus mengalah dengan adiknya seperti itu. Iya, oke. Kalau bicara tentang sistem informasi sebetulnya memang lingkupnya masih dalam nuansa keilmuan ilmu komputer begitu ya. Ada informatika mungkin nanti akan dijelaskan sama Mas Faisal. Ada sains data ya kalau di fakultas kita ya sebetulnya ya. Kalau sistem informasi kebetulan saya mewakili dari program studi sistem informasi. Sedikit yang bisa saya sampaikan sebetulnya sistem informasi itu sebagai jembatan begitu ya, menjembatani antara teknologi dan bisnis. Kebutuhan bisnis itu apa sih untuk menerapkan teknologi itu sendiri, teknologi TIK ya, ICT ya, yang spesifik ya, karena jagung yang dulu diserut kemudian sekarang jadi ada mesinnya itu juga teknologi tepat guna gitu ya. Tapi kalau ICT jelas model bisnis yang dulu dengan 4.0 juga akan beda, maka disinilah orang-orang atau keilmuan sistem informasi itu berperan bagaimana menghubungkan connecting the dot antara teknologi dan industri. Kurang lebih begitu Mas Wahyu. Atau bisa saya simpulkan mungkin antara teknologi yang mungkin terkaitan dengan komputer itu sendiri juga dengan masyarakat ya. Betul. Jadi dengan bisnis, dengan lingkungan sekitarnya. Betul. Nah, kalau informatika itu poinnya di mana Mas Faisal? Ya, terima kasih Bagaimana? Mas Wahyu sudah diberi kesempatan untuk menjawab terkait pertanyaan ini. Jadi sebenarnya informatika sendiri saya ngomong sejarah dulu. Jadi di sini benar seperti yang sudah disampaikan sama Mas Latif bahwasanya informatika ini kakak pertama gitu, dari jurusan Fasilkom ya. Dan masalah urutan tidak ada masalah, tapi memang anak pertama jadi dari Fasilkom, kemudian
lahirlah anak kedua di sini yaitu sistem informasi, dan kemudian anak yang ketiga yaitu sains data. Nah, informatika sendiri sebenarnya banyak terkait mata kuliah unggulan ataupun kegiatan yang berhubungan dengan teknologi. Saya rasa terkait informatika sekarang juga di mana-mana sudah ada ya, Mas Wahyu ya, di dunia kesehatan, kemudian di ekonomi, politik, sosial, semuanya pasti membutuhkan yang namanya teknologi ya. Karena kenapa sih kok harus membutuhkan teknologi? Coba dibayangkan saja kalau kita mempunyai usaha atau perusahaan, dan itu tempatnya tidak hanya berada dalam satu lingkup wilayah saja. Kalau wilayahnya itu terlalu banyak, maka kita harus butuh yang namanya teknologi. Ya, teknologi tersebut itu nanti dibantu dengan yang namanya internet. Nah, sehingga bisa terhubung antara yang satu dengan yang lainnya itu bisa terhubung dengan baik. Ya, seperti itu. Nah, di informatika juga ada pembahasan juga terkait dengan robot juga, Mas Wahyu. Jadi alhamdulillah di tiap tahun ini kita selalu ikut event terkait dengan yang diadakan pemerintah terkait lomba robot. Ya, terakhir ini kita punya robot Mas Latif, robot terbang. Ya, yang penting terbang dulu. Ya, urusan itu nanti dia mendaratnya bagaimana, yang penting jangan dipikir. Karena konsepnya betul. Robot terbang. Yang penting robot terbang. Yang penting terbang dulu. Betul itu Mas Latif. Jadi seperti itu Mas Wahyu. Oke. Jadi itu. Kalau bisa saya simpulkan ini, kalau kita bicara soal rangkaian teknologi ya mungkin ya. Jadi di informatika itu adalah teknologi yang di dalamnya, kemudian sistem informasi itu adalah yang menjembatani di luarnya. Begitu ya mungkin bisa dikatakan seperti itu mungkin? Secara garis besar mungkin begitu ya, Mas. Betul Mas Latif. Iya. Yang memproduksi sebuah program teman-teman informatika, yang jualan kami lah. Berarti untung yang mana nih? Yang paling banyak untungnya? Biasanya itu marketing. Biasanya marketing itu cuannya lebih besar. Betul. Ya sama-sama oke ya. Jadi bidangnya kan kalau mungkin kalau dari sisi pemasaran, tapi kalau produknya tidak oke kan tentunya juga betul. Berarti saling support ya. Keduanya oke, semuanya bisa mendukung dari, kalau dilihat dari sisi keuntungan, kedua-duanya juga mendukung keuntungan tersebut. Begitu ya Mas Latif ya Mas Faisal ya. Betul Mas Wahyu. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini kan kita ya mungkin sudah sekian tahun ya menghadapi COVID-19 ya. Harus daring, harus online. Nah, itu kalau di teknik informatika ya. Informatika ya saat ini ya? Iya, informatika. Informatika itu pembelajaran secara daring, prosedurnya seperti apa kira-kira? Bisa diceritakan mungkin? Oke, baik. Di informatika sendiri sebenarnya kita mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah maupun universitas sendiri. Saat ini kebetulan di kampus kita juga sedang hibrid Mas Wahyu. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman mahasiswa bisa datang ke kampus seperti itu kalau di informatika. Jadi bisa datang ke kampus, kemudian sisanya kuliahnya online. Tapi kalau memang dirasa dari pihak dosen melihat untuk dari siswanya itu mungkin ada yang sakit atau bagaimana. Nah, tidak menutup kemungkinan dosen juga punya kendali bagaimana kalau kita kuliahnya online seperti itu. Jadi saat ini di kondisi pandemi seperti ini di informatika lebih fleksibel sih kalau menurut saya Mas Wahyu. Mungkin di sesi informasi bagaimana Mas Latif? Secara prinsip kurang lebih sama ya. Cuman saya itu memegang amanat dari Kaprodi kami gitu ya, Pak Cahyo gitu, Pak Nur Cahyo. Di dalam era pandemi ini kita itu harus mendahulukan rasa prihatin daripada idealis gitu ya. Idealnya begini, idealnya podcast, idealnya YouTube, idealnya e-learning, idealnya itu banyak sekali gitu. Tapi kita perlu cermati bahwasanya di era pandemi seperti ini itu case-nya sangat banyak sekali untuk belajar yang ideal gitu ya. Bahkan kita itu akan menemukan titik di mana belajar itu sudah nggak ideal lagi gitu kan. Nah, jadi maka yang diamanatkan oleh Kaprodi kami itu saya pegang bener gitu ya. Ya kurang lebih akan sama pelaksanaannya dengan informatika. Kalau memang di dalam satu kondisi itu tidak memungkinkan kita melakukan Zoom gitu ya. Ya kita
WhatsApp grup untuk membahas itu gitu ya. Tapi tentunya sesuai dengan materi-materi, kan tidak mungkin ya kita membahas sebuah pemrograman kemudian hanya bercerita lewat WhatsApp grup, kan juga nggak mungkin gitu. Jadi konten itu atau materi itu seluruhnya dipegang kendali oleh dosen dan berlandaskan keprihatinan kita di era pandemi. Mungkin itu sih tambahan dari sistem informasi. Berarti melakukan banyak cara ya, kita cari banyak solusi begitu ya Mas? Ya. Supaya bisa menjalankan terutama tridharma yang utama ya, yaitu pendidikan, betul ya? Betul Mas Wahyu gitu. Diskusi melalui media apapun asalkan bisa tersampaikan dengan baik materi-materinya. Ya. Gitu. Dan yang paling penting sebetulnya kan teman-teman mahasiswa ini sudah pada pinter semua ya. Artinya begini. Artinya sudah memahami bahwasanya konsep menjadi mahasiswa itu adalah SDLC gitu ya, Student Center Learning. Kok SDLC ya? SDLC itu kan bukannya System Development Life Cycle ya. SCL ya. Kalau itu ADCTM itu, Analysis Design Coding Testing Maintenance. Mulai enggak fokus nih masalah TPN ini. Ya. Jadi maksud saya seperti itu. Jadi teman-teman mahasiswa itu udah pada pintar gitu loh. Student Center Learning, maka sedikit yang diberitahukan oleh dosen itu kemudian bisa diakses oleh atau dieksplorasi oleh teman-teman mahasiswa gitu sih Mas Wahyu. Banyak kelebihannya ya kalau online atau banyak bisa bercerita mungkin kurang susah senangnya gitu kalau online. Wah, gimana susah senangnya? Yang jelas saya susah untuk mewakili susah senangnya mengajar online ya. Saya tidak bisa mewakili semua teman-teman dosen di sistem informasi ya. Cuman kalau personal pertanyaannya, maka ya seneng-seneng saja Mas Wahyu, karena saya masih punya baby kecil gitu ya. saya bisa merawat anak saya sambil mengajar gitu loh. Yang beberapa tahun yang lalu mungkin tidak pernah terfikirkan di kita bahwasanya ternyata bisa loh ngajar sambil ngomong anak, gendong anak, itu ternyata bisa gitu. Ini kalau personal ya, tapi jawaban ini tidak bisa untuk mewakilkan banyak teman-teman dosen di SI. Iya, senangnya itu sih, tapi kurangnya kayaknya engagement saya dengan mahasiswa ini kurang deh gitu. Saya merasa itu, tapi bagaimana lagi, memang kondisinya seperti ini gitu ya. Nah, yang saya rasakan memang beberapa materi itu mahasiswa itu kalau dikasih penjelasan tuh gitu lah. Gitu. Tapi begitu ada pertanyaan diem gitu kan, ini jadi ya akhirnya ya Tapi kalau seandainya ditunjuk untuk menjawab itu langsung respon biasanya dia. Langsung respon dan jawabannya on air gitu ya. Gak tahu kemana, on air gitu. Benar. Tapi kan tidak sedikit juga ya mereka yang be present ya, merasa be present 100% untuk merasa hadir lalu kemudian respon gitu kan juga. Oh iya. Saya berterima kasih kepada Zoom ya, terutama yang ada reaction gitu ya. Nah, jadi kita itu sebetulnya ini salah satu poin ya, video conference yang lainnya, entah itu Google Meet atau apapun gitu ya. Reaction ini penting untuk merespon orang ngomong tapi nggak ada wajahnya di sana gitu loh. Nah, ini penting, entah tepuk tangan, entah ngasih jempol ya. Dosen yang ngomong, ada tuh mahasiswa yang ngasih jempol gitu. Ya meskipun wajahnya nggak nampak. Kemudian kalau di WhatsApp bilang tuh Mas Faisal, kenapa nggak bisa on cam tuh? Mohon maaf Pak, kuota saya nggak nyampe gitu. Kalau ini lemot gitu, yes oke lah gitu. Akhirnya reaction itu menjadi sebuah appreciate gitu ya bagi yang presentasi. Gitu. Mungkin ada tambahan Mas Faisal? Cerita sedikit mungkin. Kalau saya kurang lebih sama dengan yang diceritakan sama Mas Latif, Mas Wahyu. Jadi ada plus minusnya ya terkait kuliah online ini. Untuk saya ngomong masalah positifnya dulu ya, plusnya ya. Dimana plusnya itu kita itu ibaratnya enak ya ngajarnya tidak harus ke kampus ya, di mana saja kita bisa mengajar ya, bisa mengajar di mana saja. Kemudian ya pokoknya
nggak harus di wilayah Surabaya lah, mungkin ada yang di Papua, kemudian di Sumatera, Kalimantan, bebas Mas Wahyu. Nah, tapi kalau dilihat dari sisi kekurangannya, nah ini kurang responsif dari apa ini teman-teman mahasiswa ketika kita mengajukan pertanyaan. Ketika apa ini kita menjelaskan, mereka respon, ya mereka responnya cukup baik gitu ya, tanggap seperti ini. Tapi ketika masuk ke poin pertanyaan, nah ini kurang tahu ya, entah tiba-tiba ada apa, langsung tiba-tiba diam, sunyi, langsung senyap gitu Mas Wahyu. Nah, itu salah satu kelemahan juga. Nah, saya juga sebenarnya kalau ditanya secara personal gitu, lebih memilih kuliah online atau offline sih. Ya kalau Mas Latif tadi kan kayaknya lebih suka online ya, karena memang beliaunya tadi punya baby kecil gitu ya, jadi ngajar sambil ngomong gitu kan seru ya kayaknya ya, bahagia banget gitu ya. Jadi kalau saya sih sama juga punya baby sebenarnya, tapi udah nggak kecil masalahnya. Kemudian masalahnya gini Mas Latif, kalau kita ngajar online itu kita tidak bisa interaksi langsung dengan mahasiswa, kita tidak bisa melihat bahasa tubuhnya, gerak-geriknya, apakah mereka ini benar-benar sudah jelas, sudah paham terkait materi yang kita berikan gitu. Kalau offline secara online itu kan mereka ketika kita tanya, dia sebenarnya dia tuh pingin jawab tapi takut salah, malu, akhirnya dia tidak ada punya suara apa ya, suaranya enggak muncul sama sekali. Tapi kalau kita offline kan, ayo kamu jawab ini, nah kan kita bisa langsung berinteraksi gitu. Betul. Nah seperti kan kalau kita interaksi ini kan kayak ya Mas Wahyu terus Mas Latif ini kan awet muda ya katanya orang itu kan. Kalau kita online terus itu kan kita ngelihatnya kan gambar kayak siaran radio gini nih kita ya kan, kayak podcast gini. Tapi kan. Mas Wahyu sebetulnya babynya mungkin pengaruhnya sama kuota-kuota tadi tuh kali ya. Begitu ditanya mungkin ada pertanyaan hilang gitu ya kuotanya. Misalnya mahasiswanya Mas Wahyu nih gitu. Ya Wahyu ada pertanyaan gitu. Nggak ada. Oke, kalau itu saya yang tanya. Pak sinyal hilang, Pak sinyal hilang. Ya itu bisa jadi, sering terjadi masalah tim. Jadi kadang-kadang mereka pinter gitu. Suaranya dipatah-patahkan. Pinter apa pinter nih Mas? Wah itu kurang tahu juga ya. Itu selisihnya sedikit masalah tim antara pinter sama pinter ya. Jadi Pak nih langsung dipetak lah sama mereka tes gitu. Wah ini putus ini berarti sinyal ya. Tapi tidak sedikit juga mereka yang terus tiba-tiba kadang itu merespon lebih ya. Jadi memberikan kadang kita belum selesai memberikan materi gitu, ternyata mereka sudah belajar duluan. Ya, saya setuju Mas Karena Wahyu. kan informasi lebih cepat ya kalau online kan. Betul. Dan ini ya, sekalipun mahasiswa itu banyak yang sambatan gitu ya di status WA-nya gitu ya. Ini tugas begitu ya. Tapi produktivitas mereka itu juga nggak kalah gitu loh, karena kan mungkin jam harus datang ke kampus begitu ya, kita hitung aja berapa perjalanannya gitu, berapa dia di kampus, berapa dia harus balik ke rumah, dia stay di rumah dengan tugas-tugas yang menumpuk, itu sama produktifnya begitu. Karena saya coba challenge itu, ternyata ya jadi juga tugasnya gitu. Menarik sekali. Iya, itu sih. Oke, bercerita tentang keunggulan yang mungkin bisa bercerita dari sisi prodi sistem informasi dan informatika yang diunggulkan ini coba. Mungkin dari Mas Faisal dulu deh. Oke, siap. Baik. Terima kasih Mas Wahyu. Terkait fasilitas unggulan yang ada di informatika sebenarnya banyak ya, tapi saya tidak bisa menyebutkan semuanya ya. Jadi mungkin beberapa poin saja seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin ada di terkait robotika. Jadi kita punya yang namanya lab SCR, di mana itu SCR itu kepanjangannya yaitu sistem cerdas dan robotika ya, di mana di situ kita bisa belajar merangkai membuat robot di situ Mas Wahyu ya. Jadi kelebihannya mungkin dari informatika itu yang tidak ada mungkin di sistem informasi maupun di sains data ya. Jadi salah satu hasilnya robot terbang tadi robot terbang itu. Nah, enggak tahu ya itu. Yang penting pokoknya urusannya penting bisa terbang. Sampai dulu. Sekarang masih terbang Mas ya? Masih sekarang. Ya betul, sampai sekarang masih terbang. Masih terbang. Enggak tahu mendaratnya kapan. Makanya dicari di lab sudah enggak ada karena iya, betul. Ya, jadi teman-teman juga pinter ya. Jadi karena tiap tahun itu mereka kan membuat robot ya Mas Wahyu. Nah, mereka itu memanfaatkan alat atau media yang ada. Kadang-kadang robot yang sudah ada, nah, kita membuat robot itu kan enggak harus, bukan enggak harus, ibaratnya tidak mesti buat sekali langsung bisa jadi Mas Wahyu. Risetnya pastikan berkelanjutan ya banyak. Nah itu ada yang mungkin
yang tidak bisa digunakan karena error atau bagaimana, tapi nanti itu pada titik tertentu bisa kita olah lagi atau kita gunakan lagi perangkatnya gitu. Jadi macam update, kemudian kita kanibal juga terkait hardware-nya seperti itu. Nah, kreativitas mahasiswa memang kreativitas luar biasa ya. Betul Mas Wahyu. Jadi seperti itu. Salah satu keunggulan yang ada di informatika seperti itu. Mungkin dari sistemasi. Keren sih, labnya informatika keren sih. Ya memang kakak ya, jadi fasilitasnya itu kan lebih banyak ya daripada adiknya. Kan gitu filosofisnya ya. Lahir dulu, jadi fasilitasnya lebih banyak. Ya enggak begitu juga. Iya. Tapi terkait susah senangnya ya informatika wis paling banyak masalah iya. Percaya itu. Dong. Namanya kakak lagi. Kakak itu ya harus susah duluan. Susah duluan, ya betul. Oke. Kalau bicara terkait unggulan ada fasilitas dan mungkin produk ya kalau fasilitas mungkin memang kami sama yang seperti saya sampaikan tadi Mas Bayu, bahwasanya di SI juga nggak tua-tua banget tapi juga nggak muda-muda banget. Jadi kalau bicara fasilitas ya lab, kami punya 2 lab gitu ya yang beroperasi dan produktif begitu ya. Terbukti, kenapa saya bisa bilang produktif, karena terbukti teman-teman dosen itu memanfaatkannya dengan baik. Buktinya apa? Buktinya adalah dari 22 prodi yang ada di UPN ini, sistem informasi itu adalah prodi keempat ya. Hasil risetnya menurut Dikti begitu ya, terafiliasi UPN itu urutan keempat dari Agrotek, dari Tekim dan dari manajemen, di mana ketiga prodi ini prodi cikal bakal. Kakak paling jauh. Kakak paling jauh nih gitu kan. Ini kalau kita bilang kakak udah kakak kakak tua banget nih gitu kan ya. Agrotek juga fakultas pertama tertua di UPN, kemudian ada manajemen FEB, fakultas yang sama-sama tuanya kan gitu ya. Fakultas teknik juga fakultas tertua gitu. Nah di Fasilkom ini juga yang saya tadi bilang bahwasanya kalau bicara masa keunggulan, insyaallah dosen-dosen kami ini masih produktif, terbukti dari 22 prodi kami ada di urutan keempat. Dan untuk produk kami ini sedang mengembangkan Smart Village. Kami bekerja sama dengan salah satu desa di Sidoarjo yang rencananya ini memang menjadi pilot project antara akademisi, pemerintahan dan masyarakat. Tentunya mahasiswa akan terlibat di sana. Jadi keunggulan produk ini akhirnya di mana sebuah project besar antara dosen dan mahasiswa itu mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam menciptakan Smart Village itu tadi. Gitu sih Mas Wahyu. Benar sekali. Nah, kan ini sudah bahas tentang kurikulumnya, kemudian apa sih yang dipelajari di sana, lalu ada kelebihan mungkin dari sistem informasi dan informatika. Nah, yang paling ini saya outputnya nih, peluang kerjanya. Mas Latif. Kalau seandainya lulusan sistem informasi lulusan informatika itu bagaimana peluang kerjanya? Atau ikatan mungkin bisa juga terkait alumni bisa diceritakan begitu? Ya, bagaimana? Atau kakak saya dulu? Boleh, silakan. Kakak informatika dulu mungkin. Kakak informatika, enggak adik dulu. Ya kalau di informatika saya rasa peluangnya sangat besar sekali ya Mas Wahyu. Jadi terkait perbankan kita bisa masuk, kemudian di instansi pemerintahan juga pasti dibutuhkan ya terkait informatika ya, karena rata-rata memang di setiap perusahaan maupun instansi pemerintahan itu pasti ada IT ya, tidak ada yang salah satu perusahaan itu tidak menggunakan itu. Sekarang itu sangat jarang sekali ya, karena sekarang dunianya basicnya sudah digital ya Mas Wahyu ya. Beda dengan mungkin 15 atau 20 tahun yang lalu ya, yaitu mungkin terkait teknologi itu masih minim sekali ya. Tapi kalau sekarang ini saya rasa kalau teman-teman mahasiswa atau nanti yang ingin masuk ke informatika, ya informatika jangan khawatir ya, peluangnya itu sangat besar sekali. Anda di mana saja, sektor mana saja masuk itu pasti akan dibutuhkan seperti itu. Ya, jadi tidak hanya
skopnya tidak kecil ya. Jadi benar-benar luas. Di industri juga dibutuhkan ya. Semuanya pokoknya seperti itu Mas Wahyu. Kalau dari SI mungkin Mas Latif. Saya setuju banget sih dengan yang disampaikan Mas Faisal ya. Karena kita itu sebetulnya masih satu rumpun ya. Kita itu masih satu rumpun, keilmuannya ilmu komputer. Maka saya hanya menambahkan saja bahwasanya di era-era hari ini gitu ya, IT itu kalau konsep dari IT sendiri itu kan ada 3 ya Mas Wahyu ya. Ada IT menjadi support, ada menjadi driver, terus menjadi enabler kan gitu ya. Nah dari ketiganya ini kita bisa masuk semua gitu ya. Betul Mas. Kalau perusahaanmu itu gitu ya, atau perusahaan itu berjalan karena IT itu menjadi pendukung saja, ya kita bisa masuk kan gitu kan. Kalau misalnya cuma pakai Office gitu, cuma pakai Photoshop bisa masuk kan gitu kan. Kalau IT itu menjadi penunjang utama gitu ya, backbone daripada sebuah organisasi bisnis, kita juga bisa masuk. Misalnya ya itu tadi yang sudah disebutkan Mas Faisal gitu ya, perbankan, kemudian mungkin mesin-mesin industri otomatis gitu mesin ya. Industri. Ada alumni kami tuh yang masuk di salah satu perusahaan besar mesin gitu ya. Boleh nyebut nggak sih ini? Nggak boleh ya, karena nggak ngasih. Boleh ya. Boleh katanya. Oh boleh. Ya ada alumni kami itu yang masuk di Agrindo. Agrindo ini kan perusahaan mesin besar nih, pertanian nih. Nah itu masuk di situ gitu ya. Kemudian alumni kami juga tidak berhenti di perbankan juga gitu ya. Ada yang mengembangkan wirausahanya sampai sudah menjadi trainer gitu ya, trainer digital marketing, kemudian membuat perusahaannya sendiri gitu. Yang menarik, terakhir saya bertemu dengan salah satu alumni namanya Mas Reza. Beliau ini membuka peluang usaha untuk adik-adiknya juga gitu, namanya Waysoft gitu. Nah dia membuat server gitu ya. Dia bisa membangunkan server, itu menarik sih bagi saya gitu ya. Kemudian merekrut adik-adiknya. Nah ini menarik membuka sekali. Lapangan pekerjaan. Betul, ini menarik sekali. Karena dengan demikian semuanya ini bisa, siklus dari universitas ini bisa terlibat gitu kan ya. Dari dosennya, mahasiswanya, alumninya kan gitu Mas Wahyu. Itu sih dari SI. Jadi peluangnya sangat besar sekali gitu. Jadi intinya Fakultas Ilmu Komputer ya kan, karena mempelajari komputer ini kan. Di merger dengan semua bidang ini masuk ya. Masuk. Jadi iya kan ya. Kita itu nggak bisa nolak gitu loh kayaknya. Bahkan di setiap titik bidang ilmu itu bisa kita masuki gitu kan. Iya. Saya rasa begitu sih di era sekarang itu Mas Faisal ya. Jadi kita itu menolak jadi orang sukses itu nggak bisa. Jadi berarti sangat mudah untuk menjadi orang sukses ketika join di Fakultas Ilmu Komputer begitu ya Mas Latif? Kurang lebih begitu. Jadi sebenarnya walaupun kita tidak masuk di instansi pemerintahan ataupun seperti yang dijelaskan sama Mas Latif tadi, bahwasanya ada salah satu alumni yang ibaratnya membuka usaha sendiri gitu. Di informatika juga banyak gitu ya. Saya juga enggak bisa nyebutkan satu persatu ya namanya. Ya jadi jangan khawatir ya. Justru kita kalau kita sudah kuliah ya, kemudian kita lulus, mindset yang harus kita pikirkan ke depan itu tidak kita mau kerja apa ya? Kalau bisa kita harus menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi tidak melulu harus kerja di mana. Harus kerja di mana Mas Latif. Jadi kita harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya. Kita bisa buka software house atau buat peralatan atau teknologi seperti apa itu kan karena basicnya kita sudah dapat di Fasilkom itu. Setuju seperti sih, itu. Iya. Setuju sekali. Sangat mudah sekali Mas Wahyu. Ya, sangat mudah memang. Kalau tidak salah ini juga mahasiswa ini bahkan sebelum lulus sudah mendapatkan pekerjaan. Betul. Banyak sekali nih. Yang terakhir kemarin masih hangat nih ceritanya itu. Belum lulus tapi sudah bekerja di salah satu jasa digital marketing gitu. Jadi bagaimana menaikkan engagement di IG ini kan menarik ya. Ini kan pekerjaan yang 20 tahun lalu nggak ada gitu. Tapi ternyata sekarang itu yang menduduki bukan yang sudah lulus, justru yang masih kuliah, dan ini ilmunya ada di ilmu komputer tentunya. Karena update-nya sangat cepat sekali. Ya, betul sekali. Okay. Ya, mungkin untuk kalimat terakhir nih ya, bisa disampaikan
apa ya istilahnya itu, coba deh diajak gitu kan, diajak adik-adik yang mau daftar di informatika maupun di sistem informasi UPN Veteran Jawa Timur ini. Coba diajak. Atau gini deh, kita ngajak teman-teman adik-adik itu ngajak masuk ke Fasilkom aja deh. Daripada nanti kita Yang penting ya, pokoknya intinya Fasilkom, bisa informatika, bisa sistem informasi, dan satu lagi sains data juga bisa di situ. Ya. Coba disampaikan Mas Faisal dan Mas Latif mungkin. Dari tadi ini kan kayaknya kan Masnya terus, Mas Faisal terus ya, ibaratnya kakak senior. Sekarang saya memberikan kesempatan untuk adiknya dulu ya. Oke, silakan Mas Latif. Baik, teman-teman, buat kalian yang suka gitu ya, suka dulu lah, nggak harus cinta, suka dulu dengan dunia IT, dunia peraplikasian, dunia perdigitalan gitu. Saya berharap kalian bisa join dengan kami di Fasilkom, di Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur, karena kami memiliki banyak motivasi untuk terus mengembangkan teknologi dan digitalisasi di era global saat ini. Maka teman-teman pastikan bahwasanya ketika teman-teman suka dengan IT, pilih Fasilkom UPN Veteran Jawa Timur. Bukan begitu Mas Faisal? Ya siap, betul Mas Latif. Ya mungkin saya ingin menambahkan sedikit aja ya. Boleh. Ya tadi kan Mas Latif ibaratnya menyampaikan bahwasanya suka dulu ya. Karena kalau kita melakukan apapun itu, kalau dari awal itu sudah tidak suka gitu ya, itu akan mempengaruhi yang lainnya Mas Wahyu ya. Jadi suka dulu, nanti dijalani pasti ada sesuatu yang lebih di sana ya, seperti yang sudah disampaikan sama Mas Latif. Ya mungkin itu saja sih kalau dari saya Mas Wahyu. Ya, baik, terima kasih waktunya. Menyenangkan sekali diskusi dengan Mas Latif dan Mas Faisal ini. Saya sangat senang sekali juga diundang di sini sama Mas Wahyu dan tim gitu ya. Betul. Ya, baik, begitu teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di podcast Bela Negara. Salam Bela Bela Negara. Negara.